Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan menyajikan sebuah informasi kasus yang wajib kawan-kawan share karena ini adalah pelajaran yang penting, yaitu tentang Mbak PL yang menuntut si bosnya, yang dimana bosnya ini memaksa mbaknya ini untuk memakan bubur yang dicampur oleh deterjen. Nah, sebelum mbak ngelihat tentang kasusnya bagaimana, kronologinya bagaimana, nah ada sedikit informasi, yaitu ini dia. Mbak Pales, PRT asal Filipina yang dimana kerja di rumah bosnya dari tahun 2020 bulan Maret. Ketika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, berarti dia udah kerja selama 14 bulan. Tentu 14 bulan ini pertanyaan kan pasti, kenapa harus bertahan ketika bosnya seperti itu? Kenapa dia nggak ngelaporkan dari awal? Oke, mungkin mbak-mbak, jangankan mbak-mbak Filipina ya, mbak-mbak Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Ketika dia udah mendapatkan hal yang tidak baik dari majikannya, kenapa kok bisa bertahan ya? Tentu mbak-mbak itu memiliki alasan yang kuat kenapa dia bisa bertahan atau pengen bertahan di tempat majikannya. Nah, sama seperti Mbak Pales ini, dia juga bertahan di tempat bosnya ini karena sebuah sebab. Ya, oke. Tapi sebelum kawan-kawan nanti nonton videonya, sebabnya apa sih? Nah, ini adalah kronologi kasusnya. Oke, Maret mbaknya datang ke Hong Kong untuk pertama kalinya, dan dia di dalam rumah itu ada 4 orang, Sir, Madam, dan juga anaknya yang juga ada yang kecil. Secara otomatis yang kecil itu kan juga makan bubur ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan atau kerjaan tidak benar, semacam bulan Mei 2020 mbaknya ini ditapluk sama sepatu ya, sama bosnya. Kemudian juga bulan Februari, awal-awal bulan Februari 2021, mbaknya ini ketika mengkasih bubur sama si anak kecil itu, dan anak kecil itu rewel ya, nggak mau. Anak kecil kan biasa kalau dianya hatinya nggak enak atau mungkin dia nggak pengen makan kan rewel seperti itu. Nah, bosnya itu tidak memaklumi ketika anaknya rewel, dan karena itulah si bosnya marah sama mbaknya ini. Terus disuruh makan buburnya tadi tetapi dicampur sama deterjen. Nah, mbaknya terpaksa dah makan, tapi ya nggak semuanya habis ya. Tapi mbaknya terpaksa makan-makan walaupun memang dia tahu bahwa di dalamnya itu ada campuran deterjen. Nah, selepas itu bulan-bulan November mbaknya ini juga dijentuskan ininya dia ke ini ya. Jadi hal-hal seperti itu sering dialami oleh mbaknya. Tapi sekali lagi mbaknya tetap bertahan karena mbaknya ini memiliki anak di rumah yang umur 16 tahun dan juga ibunya yang umur 71 tahun, di mana mereka butuh uang untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, ini juga sering banget terjadi ya, mbak-mbak bertahan karena ingin mendapatkan uang untuk ibaratnya orang rumah itu udah punya hutang ataupun dia harus membayar PT. Makanya ketika ada kasus-kasus di dalam tempat majikan, dia tuh terus bertahan. Kenapa? Pengen bayar hutang, pengen melunasi hutang PT, pengen melunasi hutang ibunya, anaknya, ataupun suaminya. Yo, tapi sekali lagi kalau memang mbak-mbak si apa yang dilakukan bos itu sangat berbahaya, usahakan jangan bertahan karena ini membahayakan mbak-mbak sendiri ya. Nah, oke. Nah, ini kasus-kasusnya mbaknya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerja yang melebihi jam kerja atau overtime. Nah, overtime ini di Hong Kong bisa dimasukkan ke dalam tuntutan karena ketika PRT itu tidak mempunyai jam yang cukup untuk istirahat, ini bisa dituntutkan ya. Oke, mbaknya ini bangun jam 5, kemudian dia harus tidur jam 12 malam lebih. Nah, hal seperti itu membuat mbaknya kurang kan tidur, apalagi dari pagi jam 5 sampai jam malam dia tidak berhenti bekerja karena majikannya di rumah. Nah, hal seperti ini yang membuat mbaknya juga mengajukan tuntutan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah tidak memberi atau si mbaknya tidak dapat libur selama 7 hari, itu tidak dapat libur sama sekali. Jadi selama 14 bulan mbaknya tidak dapat libur. Nah, ini juga bisa dituntutkan ya, Mbak. Karena memang di Hong Kong itu ada undang-undang dalam 7 hari itu PRT harus ada rehat 1 kali.
Kalau tidak dapat rehat, maka majikan yang bakal dituntut dan didenda. Sekali lagi, kalau mbak-mbak mengalami hal seperti itu, walaupun memang tidak ada bekas, namun mbak-mbak harus memiliki catatan yang disebut sebagai kronologi dari setiap kejadian Anda di tempat majikan. Ketika Anda memiliki catatan tentang kondisi kerja Anda, nanti bisa mempermudah Anda mencari majikan lagi ataupun melakukan pergantian kerja dan mengajukan visa ke depannya lagi. Jadi penting banget Anda memiliki catatan tentang kondisi kerja Anda. Contoh nih, sama bos perempuan, bos laki-laki, oh jam ini tempatnya di mana, di dapur, di kamar mandi ataupun di mana, ditulis saja Mbak ya. Tanggal ini, bulan ini, jam ini, ditulis saja secara lengkap hal apa yang dilakukan. Nah, hal seperti itu lagi mempermudah Anda untuk mencari majikan ke depannya. Oke. Dan ini kata-kata terakhir ya yang sangat menarik banget. Sekali lagi ini disebut sebagai pengancaman. Ini kata-kata bosnya yang terakhir. Aku itu bertindak sebagai bos. Aku bisa melakukan hal apapun yang aku inginkan, bahkan aku bisa kamu tanpa harus aku bayar ganti rugi. Nah itu. Jadi hal itu adalah sebuah pengancaman. Dan ini adalah sangat menakutkan banget yo. Mbak-mbak mungkin ada yang mengalami hal yang sama dan masih tetap bertahan sampai saat ini. Sekali lagi ingat, pikirkan Anda yang tahu kondisi Anda di situ bagaimana. Kalau sangat berbahaya lagi, sekali lagi jangan meneruskan. Buat catatan, minta bantuan ke organisasi, minta bantuan ke KJRI. Sekali lagi, mbaknya ini baru pertama kali kerja di Hong Kong dan dia tidak fasih banget bahasa Kantonis ataupun Inggris. Jadi waktu di pengadilan kan bahasa Tagalog itu bahasanya orang Filipina sana. Nah, jadi semuanya kemarin tuh diperlihatkan di pengadilan. Dan juga Mbak Pales itu mengatakan bahwa majikannya ngancem ya bakal mateni dia, dan dia bisa mengerjakan PRT itu dengan harga 10.000 saja, dan dia tuh memiliki uang yang banyak seperti itu. Jadi semuanya itu diungkap di pengadilan kemarin. Nanti bakal ada lanjutan, yaitu sidang kelanjutan atau akhir dari kasus ini, bagaimana sih mbaknya yang berbohong atau bosnya yang berbohong. Jadi tunggu aja ya. Jadi sekali lagi kita memiliki beberapa perspektif atau pikiran yang mungkin, oh masa sih bersama bertahan seperti itu, oh ada sih bosnya seperti itu. Oke, nanti kita simpan untuk 3 bulan ke depannya lagi. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.